Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah, wabil khusus pengurus DKM, pimpinan dan para jajaran pengurusnya Masjid Al-Wahyu yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat karunia serta nikmat-nikmat yang besar, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur, nikmat keamanan, ketentraman, kedamaian negeri kita yang sama-sama kita cintai ini, sehingga kita bisa terus mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah. Kita bisa istiqomah untuk beramal soleh. Kita bisa selalu untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak dalam luas dalam agama kita Al-Islam, yang semua itu menjadi bekal kita untuk pulang kampung ke negeri akhirat. Bapak Ibu yang kami cintai dan kemuliakan karena Allah, kabarnya sehat-sehat semua Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Ya, dan kita masih ada di suasana bulan pertama dalam kalender Hijriah. Ya, dan ini sebuah kenikmatan yang besar karena kita masih berada di tahun ini. Itu artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kita untuk apa, Pak? Untuk bertobat. Untuk apa lagi? Untuk beramal soleh. Termasuk rangkaian-rangkaian tobat itu adalah kita berintrospeksi diri. Dan itu yang akan kita bahas pada pagi hari yang berbahagia ini Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu dapat fotokopian gratis ya, semoga bermanfaat gitu. Ya, disimpan baik-baik, diulang di rumah. Nanti kalau nggak paham boleh ditanyakan kembali ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, kalau kita usaha, kalau kita berdagang setiap bulan, setiap tahun ada perhitungan yang namanya untung dan rugi. Seharusnya kita juga begitu. Kita yang akan pulang kampung ke negeri akhirat, negeri abadi, karena dunia ini sementara, fana, jembatan menuju akhirat, bukan tujuan kita. Tujuan kita adalah surga Bapak Ibu. Kalau ditanya apa sih tujuan penciptaan manusia, jin dan seluruh makhluk? Jawabannya adalah untuk ibadah. Dan kalau ditanya lagi apa sih tujuan hidup seorang muslim muslimah? Surga. Apa Bu? Surga. Jadi kalau ibu ditanya pengennya masuk neraka atau surga? Jawabannya apa Bu? Nekat kalau ada yang jawab neraka Bu ya. Surga tentunya. Tapi sayang Bapak Ibu kita ini banyak mohon minta pada Allah masukkan ke surga, masukkan ke surga. Tapi sayang kata-kata langkah kita, amaliah kita justru menuju neraka. Contohnya minta surga tapi malas sholat. Minta surga tapi tidak menutup aurat. Minta surga tapi durhaka sama orang tua. Minta surga tapi berzina, minta surga tapi minum minuman keras, minta surga tapi berjudi, minta surga tapi beribadah dengan ibadah yang gak pernah dicontoh Nabi dan para sahabat, minta surga tapi melakukan perkara-perkara yang menghantarkan justru ke jurang neraka. Nauzubillah.
Ya, kita berlindung kepada Allah. Ah, di sini ada tulisan yang tidak ringkas, tidak juga panjang, sedang Bu ya. Ini mudah-mudahan kita bisa bersabar untuk membaca dan menjelaskannya. Kita lihat, penting ini Bu. Introspeksi diri dalam bahasa ilmiahnya dikenal dengan istilah muhasabatun nafs. Koreksi, introspeksi, atau ngaca diri lah bahasa kitanya Bu ya. Dia merupakan perkara yang sangat penting. Jiwa manusia tidak akan baik kecuali mau mengintrospeksi dirinya sendiri. Barang siapa yang mengintrospeksi diri pada hari ini, dia akan selamat pada hari esoknya, insya Allah. Muhasabatun nafs dilakukan dengan cara bertanya pada diri sendiri, merenungi, berkaca terhadap aib dan kekurangan. Ini kekurangan diri sendiri apa orang lain maksudnya Bu? Hah? Orang sendiri, kita sendiri, ya, diri sendiri. Harusnya begitu ya. Kejujuran dan mau mengakui kesalahan adalah diantara kunci keberhasilan muhasabatun nafs. Apa yang diharapkan dari muhasabatun nafs? Perubahan yang nyata. Itulah yang menjadi tujuannya. Yang nyata ini maksud Bu, dari buruk kepada baik. Ya Bu ya. Dari kasar kepada lemah lembut. Dari malas kepada rajin. Dan seterusnya begitu. Dari lalai menjadi taat. Nah, bagaimanakah sebenarnya kedudukan introspeksi diri dalam menempa jiwa agar bersih dan baik? Nah, ini dia dijelaskan dari mulai definisi. Kita lihat Imam Al-Marwardi dalam kitabnya Adabud Dunya Waddin halaman 560 itu ada di footnote. Muhasabah adalah mengintrospeksi diri pada malam hari, ya, umumnya pada malam hari. Kalau siang pagi sibuk gitu, dengan mencari nafkah. Adalah mengintrospeksi diri pada malam hari terhadap aktivitasnya di siang hari. Apabila terpuji maka dilanjutkan dengan perbuatan yang semisal. Jika ternyata jelek dia akan memperbaiki dan tidak mengulanginya di hari esok. Nah, dia tahu tuh, wah ini nggak baik, wah ini buruk, jangan diteruskan. Oh ini ternyata baik, oh ternyata bermanfaat untuk dunia dan akhirat saya, untuk orang lain, teruskan. Begitu seorang muslim seharusnya. Jangan dia asyik, jangan dia bergelimang terjerumus dalam keburukan, kemaksiatan, kezoliman, nggak boleh. Ya. Muhasabah adalah ketika akal memperhatikan kondisi jiwa semakin baik atau semakin rusak. Nah, dia sebelah sini, dia punya orang tua. Ini selama ini saya kata-katanya baik ya, kata-katanya mulia, teruskan, lanjutkan. Kalau perlu tingkatkan. Wah ini saya sama orang tua kok kayaknya kasar ya. Bertegang-tegang ya. Jangan diteruskan. Introspeksi diri. Perbaiki. Itu contoh ya. Selalu bertanya terhadap perbuatan yang dikerjakan. Mengapa dikerjakan dan untuk siapa. Jika sebaik kebaikan ini karena Allah Azza wa Jal. Dia akan meneruskannya. Jika tidak maka dihentikannya. Dia akan selalu mencela jiwa atas kelalaian dan kesalahan. Jika bisa ditambal dengan perbuatan baik yang menghapusnya, dia akan segera mengerjakannya. Dia tahu banyak kekurangan, dia tahu banyak bolong-bolong, banyak yang negatif-negatif, banyak yang buruk-buruk, segera dia perbaiki. Kalau masalah sholat, kekurangannya banyak, tambal dengan sholat-sholat sunnah, begitu Bu. Tambal dengan amalan-amalan yang lain, bersedekah, birrul walidain, berbakti pada orang tua, dan seterusnya. Kita tahu Bu ya, kita ini nggak ada yang sempurna, betul gak Bu? Kata Nabi, kullu bani Adam khata'un wa khairal khata'ina tawabun. Setiap anak Adam pasti pernah berbuat salah dan yang sebaik-baik yang berbuat salah adalah yang langsung bertaubat. Jadi kalau kita ada kesalahan Bu, jangan ditunda. Nggak boleh ya Bu, sebagian orang penjudi, penzina, percuma saya tobat, orang saya kerjanya berzina. Nauzubillah. Siapa yang menjamin umur dia masih ada besok? Begitu kan Bu ya?
Kita lihat hukumnya nih Bu. Hukum introspeksi diri ini wajib kita akan lihat. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan ya, ini dalam kitab beliau yang bernama Ighathatul Lahfan juz 1 halaman 167. Kata beliau begini, karena seorang hamba akan dihisap atas segala sesuatu, ya kalau baik kita dapat balasan kebaikan ya Bu, kalau buruk dapat kebalasan keburukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran surat ketiga ayat 185. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya balasan-balasan itu semuanya akan dibalas secara sempurna pada hari kiamat. Yang baik amalan soleh dibalas dengan kebaikan sampai masuk ke dalam surga. Yang buruk, yang gak tuntas di dunia Bu, disempurnakan di akhirat, akan dibalas oleh Allah sampai dia mencicipi neraka. Nauzubillah. Hanya saja Bapak Ibu dalam akidah ahlu sunnah wal jamaah, tidak ada orang Islam yang kekal dalam mana? Neraka. Walaupun ada iman sebesar biji sawi, tetap dia ujung-ujungnya akan masuk surga. Ya tapi apa iya Bapak Ibu kita mau mampir dulu ke neraka? Mau gak? Enggak. Karena seringan-ringan siksa api neraka, seseorang dikasih sendal terompah dari api neraka, otaknya mendidih. Nah itu paling ringan. Nauzubillah. Ya, jangan sampai kita mampir ke neraka. Tapi setiap kita udah pasti lewat atas neraka di jembatan yang namanya As-Sirat, yang lebih halus dari rambut, lebih tajam dari pedang, menggelincirkan, tajam, gelap, licin. Manusia ada yang di jalan lari secepat kilat, secepat petir, secepat angin, itu para nabi dan rasul. Ada yang lari cepat, ya orang-orang soleh, lari sedang, ya. Ada yang lari pelan, ada yang jalan cepat, jalan sedang, jalan pelan, ada yang teresak-sok, ada yang harus mampir dulu ke neraka. Hanya saja paling kaya di surga. Karena di surga nggak ada yang miskin. 100 itu dengan perincian 50 bidadari, 50 wildan. Bidadari pelayan wanita. Wildan pelayan laki-laki yang sangat tampan seperti mutiara bertaburan. Kata Al-Hafiz Al-Imam Ibnu Katsir, penulis kitab tafsir terkenal itu, yang dilayani tentu lebih cantik, lebih tampan lagi. Jadi ibu-ibu jangan iri. Ibu-ibu kalau masuk surga, amin Allahumma amin, lebih tampan dari bidadari. Jadi bidadari tewas, nggak ada apa-apanya sama ibu-ibu. Tapi ingat ya Bu, nenek-nenek nggak bisa masuk surga. Betul Ibu, karena semuanya dijadikan muda. Umurnya cuma 30, 31, 32, 33 dalam hadis sahih. Jadi ibu walaupun seumur sama cucu, cicit, anak, kenal. Bahkan ibu antar tetangga yang masuk surga bisa reunian cerita-cerita waktu semasa di dunia. Di surga itu ya Bu ya. Ketemu. Ya dengan, dan ibu-ibu yang kematian suami sampai meninggalnya ibu akan tetap sama suami ibu di surga. Tapi kalau ibu nikah lagi, ibu nanti sama suami terakhir. Ya, jadi ibu pilih mana Bu? Kata sebagian ibu-ibu, tergantunglah. Suami saya yang baik yang mana? Begitu katanya Bu. Baik Bu, kata Al-Imam Ibnul Qayyim, karena seorang hamba akan dihisab atas segala sesuatu sampai pendengaran mata dan hatinya, sebagaimana Allah berfirman, innas sama wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Al-A'raf ayat 36. Al-Isra ayat 36.
Semestinya setiap insan muhasabah dirinya sebelum dia diteliti dalam perhitungan hari kiamat. Yang menunjukkan wajibnya introspeksi diri adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukumnya wajib, Bu ya. Lihat, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma taqaddamat ligat." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Ya, jadi kita untuk hari esok tuh untuk hari kiamat. Persiapannya apa? Persiapannya ada dua, Bu. Amal soleh dan taubat. Nah, introspeksi diri bagian dari taubat. Karena begini, Bu, dalam Islam akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak mungkin seorang masuk surga sebelum dosanya diampuni oleh Allah. Gak mungkin itu. Buktinya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran surat ketiga ayat 133. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil apa Bu? Muttaqin. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan Allah. Bersegera kepada ampunan Allah maksudnya apa? Introspeksi diri, taubatan nasuha, begitu. Baru Allah perintahkan dan apa namanya? Raihlah surga, gapailah surga, dapatkan surga, yang surga itu di mana seluas langit dan bumi yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kata para ahli tafsir, susunan kalimat ayat-ayat ini sebelum Allah perintahkan kita meraih, menggapai, mendapatkan surga, Allah perintahkan kita terlebih dahulu mencari ampunan Allah. Itu tandanya, Bu, Allah tidak mungkin memasukkan seorang manusia ke dalam surga sebelum Allah ampunkan dosanya. Baik, kita lanjutkan. Masih kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, yaitu hendaknya setiap orang melihat apa yang sudah diperbuatnya untuk hari kiamat. Nah tuh, hari kiamat tuh. Bukan hari lusa besok, bukan, maksudnya hari kiamat nanti. Apakah amalannya termasuk amalan yang solih yang bisa menyelamatkan dirinya ataukah amalan yang jelek yang akan membinasakannya? Walhasil bahwa kebaikan hati adalah dengan muhasabah diri. Hati akan jelek jika diremehkan dan ditinggalkan. Jadi kita jangan sibuk sama kejelekan orang lain. Sibukkan diri kita dengan kejelekan siapa? Diri sendiri. Sehingga kita bisa introspeksi, sehingga kita bisa memperbaiki diri, sehingga kita bisa melakukan yang lebih baik. Itu intinya, Bu. Nah, dijelaskan kemudian tentang klasifikasi jiwa manusia. Ada jiwa yang jelek, ada jiwa yang tenang dan bagus, dan ada jiwa yang selalu mencela dan menyesal. Kita lihat. Dia adalah jiwa yang selalu memerintahkan berbuat kejelekan, mengikuti hawa nafsu, kesesatan, dan tempat-tempat yang jelek. Mengenai jenis jiwa ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Ini jiwa yang jelek ini ya. Illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Kata Allah, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan. Karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah, oleh Rabbku. Sungguhnya Rabbku maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi kita tahu dari ayat ini, nafsu itu ada yang baik, ada yang buruk. Ya, nafsu untuk ibadah itu kan baik, Bu ya. Itu baik. Syekh Utsaimin rahimahullah taala berkata, kejelekan jiwa itu berkisar dua perkara, mengerjakan kemaksiatan atau lemah dalam mengerjakan ketaatan. Nah, berkisar dua itu aja, Bu. Jiwa yang jelek itu ya, kalau enggak mengerjakan kemaksiatan atau yang kedua malas berbuat kebaikan. Ya, semoga kita terlindung dari hal yang demikian. Amin.
Yang kedua, jiwa yang tenang dan bagus. Dialah jiwa yang merintahkan kebaikan dan melarang dari kejelekan. Selalu tenang ingat kepada Allah Azza wa Jal. Kembali dan taubat kepadanya. Dan selalu dekat dan rindu berjumpa dengannya. Allah berfirman, Ya ayuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dan seterusnya itu Bu ya Ibu hafal. Hai jiwa yang tenang. Kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang puas lagi diridhoi Allah. Ini detik-detik kematian orang yang sakaratul maut. Ya, dikatakan seperti itu oleh para malaikat nanti ketika nyawanya dicabut. Dalam satu riwayat, keluarnya roh orang mukmin seperti keluarnya air dari mulut teko. Tenang. Beda kalau orang kafir dicabut rohnya dengan sangat-sangat kasar. Nauzubillah. Ya. Nah, yang terakhir yang ketiga, jiwa yang selalu mencela dan menyesal. Jiwa jenis ini ada yang mengatakan adalah sifat bagi jiwa yang baik dan jelek. Jadi bercampur tuh ya. Karena jiwa yang baik akan mencela perbuatan jelek dan jiwa yang jelek akan mencela perbuatan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Aku bersumpah demi hari kiamat dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Ini kita hindari ya. Dengan apa? Dengan introspeksi diri, dengan kita melakukan amal soleh, ya memperbaiki diri. Kemudian pembahasan selanjutnya, keutamaan dan manfaatnya apa sih introspeksi diri itu Bu? Pertama, Allah memerintahkan, ya memerintahkan untuk kita berintrospeksi diri. Lihat ayatnya. Ini Bapak Ibu sebagiannya hafal insyaallah. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, hari akhirat maksudnya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Ini termasuk Bu. Kalau kita dekat pada Allah, Allah pun makin mendekat kepada kita. Kalau kita jauh dari Allah, Allah pun akan jauh dari kita. Kalau kita merupakan Allah, Allah pun juga akan merupakan kita. Jadi di sini berlaku al-jaza'u min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan amal. Kita lihat penafsiran seorang ulama besar Saudi Arabia, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Ayat yang mulia ini adalah dalil tentang muhasabah seorang hamba terhadap dirinya dan sudah selayaknya bagi manusia untuk berintrospeksi diri. Jika dia menjumpai kekurangan, maka wajib menambahnya dan berlepas diri dari dosa dan taubat dengan taubat serta berpaling dari segala sebab yang bisa membawa dosa. Jika dia menilai bahwa dirinya banyak hendaknya ia bersungguh-sungguh dan meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan kekuatan untuk menjalankan perintah. Maka yang terhalang dari kebaikan adalah orang yang lalai dari perkara ini. Dia seperti kaum yang lupa kepada Allah Azza wa Jalla, tidak ingat hak-hak Allah Azza wa Jalla, dan dia malah berpaling mengikuti hawa nafsu. Akibatnya Allah Azza wa Jalla melupakan kebaikan dan manfaat bagi mereka. Jadilah perkara mereka tidak membuahkan apapun. Mereka kembali dalam keadaan merugi dunia dan akhirat, tertipu dan tidak mungkin ditambal karena mereka adalah orang-orang yang fasik. Ini kalau sampai meninggalnya nggak taubat, maksudnya terlambat. Bagi kita yang hidup
Mau muda, mau tua, nggak ada kata terlambat. Untuk apa? Taubat. Untuk terus memperbaiki diri. Untuk terus beramal soleh. Untuk terus belajar ilmu agama. Kemudian yang kedua, introspeksi diri adalah jalan selamat bagi jiwa. Seorang muslim diibaratkan sebagai tawanan di dunia ini. Dia tidak akan merasa aman sedikit pun hingga berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Segala tindakannya akan ditanya pada hari esok. Oleh karenanya bagi orang yang berintrospeksi diri kemudian bangkit dan dengan memperbaiki arah hidupnya, dia akan memetik buahnya di hari yang tiada guna lagi harta anak. Ya, harta anak itu gak berguna Bu pada hari kiamat nanti kecuali amal soleh. Bahkan nanti semua masing-masing nggak bisa menjadi penolong bagi yang lain. Allah berfirman, "Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahullahu wa nasuh wallahu ala kulli syai'in syahid." Pada hari ketika mereka dibangkitkan Allah semuanya, lalu diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah mengumpulkan mencatat amal perbuatan itu, padahal mereka telah melupakannya. Dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Ya, ini Al-Mujadilah ayat 6. Ini ayat tegas Bu ya. Walaupun kita sudah lupa dosa kita, yang belum sempat kita taubat di dunia, kita sudah lupa, akan tetap diperhitungkan oleh Allah di hari kiamat nanti. Nauzubillah. Makanya Bapak Ibu, taubat itu kata para ulama itu kewajiban ya seumur hidup seorang muslim. Ya, jangan kita tinggalkan introspeksi diri dan taubat. Nah, dibawakan juga firman Allah itu yang artinya pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati segala kebajikan dihadapkan di mukanya, begitu juga kejahatan yang telah dikerjakannya. Ia ingin kalau kiranya antara ia dengan hari itu ada masa yang jauh dan Allah memperingatkan kamu terhadap siksanya, dan Allah sangat penyayang kepada hamba-hambanya. Dan durhaka sama orang tua, jauhi dari berzina, mencuri, berjudi, dan seterusnya. Syukur jazakallahu khairan. Ya. Tapi kita mengeyel, ya salah kita. Kan dalam banyak ayat Bu, kita kalau mau beriman, hendaknya beriman. Kalau kita mau kafir, silahkan saja. Apalagi kita tahu dalam ayat yang lain, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Kita yang penting tahu Bu, kalau kita taat, kita beriman, kita beramal soleh, surga. Kalau kita kafir, kalau kita menentang, kalau kita maksiat, neraka. Sudah tahu konsekuensinya masing-masing. Ketahuilah, sebagaimana orang yang bergelut dalam dunia bisnis, ini contoh, dan perdagangan. Mereka menghitung hasil usahanya di akhir bulan atau tahun. Demikian pula hendaknya seorang muslim menghitung terhadap amalannya bila pedagang menghitung hasil usahanya untuk mengetahui untung dan rugi. Adapun seorang muslim yang dicari dengan introspeksi diri adalah keuntungan akhirat dengan meraih jiwa yang bersih. Karena hal itu adalah inti kebahagiaan dirinya Bu. Bahkan Bu, kesuksesan yang abadi seorang muslim kita nih Bu, muslimah, itu kita dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannata faqad faz. Dan barang siapa dijauhkan dari neraka, dimasukkan dalam surga, sungguh dia telah beruntung. Jadi kesuksesan, keberhasilan dunia Bapak Ibu itu sifatnya fana sementara. Enggak dibawa mati. Kata Nabi, apabila jenazah itu dihantarkan ke kuburan, mengiringi 3 perkara. Apa itu Bu? Pertama keluarga, harta, dan amal. 1, 2 yang pertama ini pulang.
Yang tinggal apa? Amal soleh. Ya, baik kita lanjutkan. Dibawakan firman Allah, qad aflahal man qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu dan sesungguhnya merugilah orang-orang yang mengotori. Mensucikan diri dengan apa? Mentauhidkan Allah. Ya, kita kemudian beramal soleh, melakukan kebaikan-kebaikan. Mengotorinya dengan apa? Dengan kesyirikan, khurafat, tahayul, tatayur, kemaksiatan, kebid'ahan, durhaka sama orang tua, meninggalkan sholat, dan maksiat-maksiat yang banyak itu. Yang ketiga, keutamaan dan manfaat dari introspeksi diri itu akan menghantarkan taubat pada Allah. Kita lihat penjelasannya. Orang yang melihat keadaan dirinya ternyata berada dalam kekurangan akan segera memperbaiki dan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina kepada Allah, maka ketika itu juga mereka kesalahannya. Nah, ini dijelaskan oleh Imam Hasan Al-Basri, seorang tabi'in bertemu dengan para sahabat berkata, seorang hamba akan senantiasa berada dalam kebaikan selama dia introspeksi diri dan hal itu menjadi perhatiannya. Ini dalam kitab Muhasabah Nafs ya. Nah, ini jadi kita harus introspeksi diri menurut ayat ini, menurut firman Allah ini ayat yang sangat tegas, sangat tegas ya Bu ya. Yang keempat, mengingatkan perhitungan di akhirat. Seluruh hamba pasti akan diadili oleh Allah ya Bu. Sebelum kita mengalami, ada baiknya kita introspeksi diri dan menghitung amalan sendiri. Alangkah bagusnya ucapan sahabat yang mulia Umar bin Khattab ini, ucapan yang masyhur, yang sangat terkenal ini. Apa kata beliau? Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab, timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang, karena hal itu akan lebih ringan bagi kalian dalam menghadapi hari hisab besok. Iya. Kita dari sekarang ini nih Bu, mau yang masih muda atau yang sudah senior, kita harus introspeksi diri. Yaitu dia tujuannya, yang buruk segera kita tinggalkan, yang baik kita pertahankan dan harus kita tingkatkan. Jangan kita asik pada kesalahan. Manfaat keutamaan yang lainnya adalah sebagai obat penyakit hati. Sebab utama munculnya penyakit hati bersumber dari diri sendiri. Tidaklah penyakit ini bisa hilang kecuali dengan introspeksi diri dan berusaha mengubah diri menjadi pribadi yang lebih baik. Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, ini ulama yang hidup 7 abad lalu, murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sahabatnya Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir, penulis kitab tafsir terkenal itu. Dalam kitabnya ya Ighatsatul Lahfan juz 1 halaman 74, beliau menegaskan, sesungguhnya seluruh penyakit hati berasal dari jiwa. Seluruh kotoran bermuara pada jiwa, menyerap dan menjalar ke seluruh anggota badan, dan yang pertama kali akan menerimanya adalah hati. Jadi hatinya menjadi jelek gitu ya. Yang keenam terakhir, disibukkan dengan aib diri sendiri. Abu Darda rahimahullah, seorang tabi'in, seorang sahabat radhiyallahu anhu berkata, tidaklah seseorang dikatakan faqih hingga dia membenci manusia karena Allah Azza wa Jalla, kemudian dia menilai dirinya sendiri sehingga dia akan sangat benci terhadap diri sendiri. Jadi kita benci manusia karena Allah itu bagaimana sih maksudnya? Dia melakukan
pelanggaran terhadap syariat Allah, kita benci, iya. Ya, misalnya nggak usah jauh-jauh, anak kita ya melawan sama orang tua, ya kita benci dengan sikapnya itu, tapi nasihat terus jalan, ya tidak kita usir, jangan. Ini sebagai contoh. Nah, sekarang pembahasan berikutnya bentuk-bentuk introspeksi diri. Kita lihat introspeksi diri sebelum beramal, ya. Yang bisa dilakukan untuk tujuan ini ialah dengan melihat dan memperhatikan keinginan jiwa ketika akan berbuat. Nah, ini Bu, kita ingin melakukan amal ini, apa tujuannya nih? Ria kah? Sum'ah kah? Atau yang lebih parah, syirik kah? Ya, harusnya apa? Ikhlas. Memurnikan ketaatan hanya untuk Allah. Ya, dan ini kita harus perjuangkan sebelum beramal, Bu. Hendaknya dia menilai apakah keinginan yang terlintas itu untuk kebaikan dan ada manfaatnya ataukah kejelekan semata. Jika baik maka bisa dikerjakan, namun jika tidak hendaknya dibatalkan. Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala berkata, semoga Allah merahmati seseorang yang bisa menilai ketika timbul keinginannya. Jika keinginannya karena Allah dia teruskan, namun apabila untuk selainnya dia akhirkan. Nah, itu sebelum kita beramal, kita berjuang dulu. Berjuang apa? Meluruskan niat. Jangan sampai untuk selain Allah. Jadi semua sahabat sebelum beramal ini sangat penting untuk menimbang apakah amalan yang akan kita kerjakan baik atau jelek. Ikhlas karena Allah atau ingin riya, agar benar-benar amalan kita diterima di sisi Allah Azza wa Jalla dan tidak sekedar beramal tanpa memperdulikan akibatnya, sehingga termasuk dalam firman Allah Azza wa Jalla yang berbunyi amilatun nasibah tasla naron hamiyah tusqa min ainin aniyah. Bekerja keras lagi kepayahan, memasuki api yang sangat panas neraka. Ada lanjutannya ya. Diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Itu terjemahnya ada kurang satu baris lagi tuh, Bu. Jadi tambahnya diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas, ya, ancaman neraka itu. Yang kedua, introspeksi diri setelah beramal. Kalau tadi sebelum beramal, sekarang setelah beramal. Ini ada 3 bentuk, ya. Introspeksi diri terhadap ketaatan yang sudah dikerjakan, akan tetapi masih ada celah-celah yang kurang, yang harus dipenuhi ketika mengerjakan ketaatan adalah ikhlas dan mutabaah Rasulullah SAW. Adalah 2 perkara ini menjadi inti perhatiannya dalam beramal, Bu. Dalam kita beribadah, Bu, dilihat. Kita harus ikhlas pertama, yang kedua harus mengikuti contoh Rasulullah. Gak bisa dia katakan, alhamdulillah Ustadz, saya sekarang sholat tahiyatul masjid 3 rakaat, saya ikhlas Ustadz. Bisa gak Bu diterima? Gak bisa. Kenapa gak bisa? Gak sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Ustadz, alhamdulillah Ustadz, saya sekarang kalau haji ke India, saya ikhlas. Demi Allah Ustadz, saya ikhlas. Diterima gak Bu? Haji kemana Bu? Ke Mekah. Nah, jadi ini kata para ulama seperti 2 sisi mata uang atau seperti 2 sayap burung. Keduanya harus ada. Udah sesuai sunnah tapi riya, sum'ah, gak diterima. Ya, baik. Yang kedua, introspeksi diri terhadap seluruh perbuatan yang bila ditinggalkan akan lebih baik daripada dikerjakan. Contoh konkretnya adalah bila mengerjakan kemaksiatan atau mengerjakan perbuatan yang tidak wajib sehingga perkara yang wajib terlalaikan. Seperti apa? Orang yang bela-belain tahajud tapi nggak sholat subuh. Itu orang tertipu. Tahajud hukumnya apa, Bu? Sholat subuh? Nah, jangan kita begitu ya, Bu ya. Yang kedua, yang ketiga, terakhir. Introspeksi diri terhadap perkara yang boleh atau kebiasaan, maksudnya yang mubah. Yaitu dengan bertanya diri sendiri, apakah saya mengerjakan ada niat ibadah ataukah sekedar rutinitas biasa? Karena perkara yang boleh bisa bernilai ibadah jika diniatkan ibadah. Sahabat yang mulia Mu'az bin Jabal
radhiyallahu anhu pernah berkata, adapun saya, maka saya sholat dan tidur, dan saya berharap dalam tidur saya apa yang saya harapkan dalam sholat saya. Bukhari, Muslim. Maksudnya apa, Bu? Beliau ini tidur niatnya supaya bisa bangun tahajud, supaya bisa bangun sholat subuh. Itu maksudnya. Jadi tidurnya menjadi ibadah. Lebih banyak pahala tidur lagi, Bu, kalau kita mengerjakan sunnah-sunnah Nabi sebelum tidur. Seperti apa? Berwudu. Kemudian 3 kali tempat tidur dikebutin baca bismillah. Kemudian dikumpulkan 2 tangan, ditiup. Baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Diusap dari ujung kepala terus sampai ujung kaki. Diulang 3 kali, tiup lagi. Baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, diusap, ditiup lagi, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan tapi dibaca suratnya, Bu, ya, jangan hanya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah, itu jadi bid'ah jadinya. Dibaca ayatnya. Terus apa lagi? Di antaranya baca ayat kursi, baca doa tidur, ada doa-doa lain, baca lain, dan diusahakan kita tidur miring ke kanan. Ya, itu dengan begitu, Bu, mau tidur saja kita panen pahala. Ya. Hal yang mubah yang boleh menjadi pahala seperti itu contoh. Kemudian dijelaskan bagaimana Anda memulai introspeksi diri. Nah, dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim. Beliau berkata, hendaknya mulai dari perkara-perkara yang wajib. Apabila menjumpai kekurangan, maka berusaha untuk menutupnya. Nah, itu tadi dengan salat sunnah misalnya. Kemudian perkara-perkara yang dilarang. Jika sadar bahwa dirinya pernah mengerjakan yang haram, maka tambahlah dengan taubat. Jadi bukan tambah dengan maksiat, tambah dengan taubat. Istighfar dan perbuatan baik yang bisa menghapus dosa. Bu, Nabi saja, Bu, Nabi loh, Nabi. Yang dosa-dosanya sudah pasti diampuni. Yang sudah pasti masuk surga, itu istighfarnya sehari 70 kali. Dalam riwayat yang lain 100 kali. Dan kita diajarkan zikir pagi petang, ada bacaan apa? Istighfar itu 100 kali 100 kali. Itu kita yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian introspeksi diri terhadap perkara yang melalaikan dari tujuan hidup ini. Jika selama ini banyak lalai, maka hilangkanlah kelalaian tersebut dengan banyak zikir, menghadap Allah. Kemudian introspeksi diri terhadap anggota badan, ucapan yang keluar dari lisan, langkah kaki yang diayunkan, pandangan mata yang dilihat, telinga dalam hal yang didengar. Tanyakanlah dalam diri, apa yang saya inginkan dengan ini, untuk siapa saya kerjakan, dan bagaimana saya mengerjakannya. Itu, Bu. Jadi kita dalam kita melihat, jangan sampai kita melihat yang haram. Ya. Berkata juga, mendengar juga. Nah, itu dalam proses introspeksi diri dalam kehidupan sehari-hari seperti itu contohnya. Nah, pembahasan terakhir kita ini, Bu. Di balik kisah mereka terdapat pelajarannya para salafus soleh dari kalangan sahabat. Umar bin Khattab ini diceritakan oleh Anas bin Malik. Beliau berkata, suatu hari aku pernah pergi bersama Umar bin Khattab, berjalan bersama Umar bin Khattab. Tatkala beliau masuk ke sebuah kebun, saat itu antara aku dan beliau dipisahkan dengan sebuah tembok. Jadi jalan bersama, kemudian dipisahkan oleh sebuah tembok. Dan Umar berkata, kata-katanya didengar Anas bin Malik. Apa kata Umar? Begini. Adalah Amirul Mukminin. Umar bin Khattab adalah Amirul Mukminin. Kan dia jadi khalifah. Khalifah setelah Abu Bakar. Dia menyesali dirinya. Tidak berguna, kata dia. Demi Allah, engkau taat kepada Allah, wahai Ibnu Umar, Ibnu Khattab, atau jika tidak engkau akan disiksa olehnya. Nah, dia membicarakan dirinya sendiri itu. Terdengar oleh Anas bin Malik ketika terpisah dengan tembok tadi. Jadi Umar membicarakan dirinya sendiri. Ya, dirinya itu adalah
khalifah. Kalau engkau taat, maka dia berguna, maka Allah akan memberikan balasan yang terbaik. Tapi kalau tidak, Allah akan menyiksa Umar bin Khattab, itu maksudnya. Kemudian yang kedua, Hanzalah al-Usaidi. Nah, ini pernah Hanzalah ini ngeluh kepada Nabi, kita lihat. Abu Bakar dan Hanzalah radhiyallahu anhuma datang menemui Rasulullah SAW. Hanzalah berkata, wahai Rasulullah, Hanzalah telah berbuat nifak. Dia membicarakan dirinya sendiri, munafik. Rasulullah SAW menjawab, mengapa bisa demikian wahai Hanzalah? Ya. Ini pertanda Nabi kita tidak mengetahui perkara gaib. Yang mengetahui perkara gaib hanya Allah. Jadi Bapak Ibu jangan tertipu dengan pengobatan-pengobatan alternatif atas nama Kiai Ustadz Buya Ajengan, padahal dukun. Ya, dia ngaku-ngaku tahu perkara yang gaib. Dilihat tangan ibu, coba lihat. Wah, sepertinya ibu ini butuh uang. Nah, pertanyaannya siapa yang butuh uang, Bu ya? Iya. Ini ibu kayaknya lagi ada masalah. Ya, ibu datang ke situ lagi ada masalah. Ya, dan seterusnya. Jangan percaya, Bu ya. Karena banyak dukun itu terbukti loh kalau nggak nipu, kalau nggak cabul. Itu banyak terjadi. Dulu ada dukun AS, masih ingat? Berapa belas puluh wanita yang diambil hartanya, dicabuli, dibunuh. Ya, anak istrinya nggak tahu. Baik. Kata Hanzalah begini, wahai Rasulullah, kami jika bersamamu, kan Nabi bertanya, mengapa bisa demikian wahai Hanzalah? Hanzalah menjawab, wahai Rasulullah, kami jika bersamamu ingat surga, neraka, hingga seolah kami melihatnya dengan mata kepala langsung. Namun bila kami keluar dari sisimu, kami tersibukkan dengan istri, anak, dan mencari nafkah, sehingga kami banyak lupa dan lalai. Nah, ini Bu, kayak begini Bu. Kita kan di majelis ilmu diingatkan dengan ayat Quran, hadis Nabi, surga, neraka ya. Nanti Ibu kalau udah berbaur lagi, lupa. Itu maksudnya. Mendengar hal itu Rasulullah bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, jika kalian konsisten dengan keadaan kalian seperti ketika berkumpul bersamaku dan selalu ingat, maka para malaikat akan menyalami di tempat-tempat tidur kalian, di jalan-jalan kalian. Akan tetapi wahai Hanzalah, waktu beliau menyebutkannya 3 kali. Maksudnya manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Maksudnya itu. Ada buku bagus Bu, judulnya waktumu ditanya untuk apa. Salah judulnya itu ya. Intinya tentang manajemen waktu agar waktu-waktu kita isi dengan amalan soleh. Yang ketiga, Sufyan bin Uyainah. Dia berkata, ada salah seorang dari kalangan salaf bertemu saudaranya. Lantas dia berkata, wahai saudaraku, bertakwalah kepada Allah. Jika engkau mampu tidak menyakiti orang yang engkau cintai, maka lakukanlah. Laki-laki itu berkeheranan sambil bertanya, apakah ada orang yang menyakiti orang yang ia cintai? Ya, seorang salaf itu menjawab, ya, jiwamu itu adalah sesuatu yang paling berharga, yang paling kau cintai itu. Apabila engkau bermaksiat kepada Allah, sungguh engkau telah menyakiti jiwamu. Ini nasihat yang dalam Bu ya. Yang keempat, Abdullah bin Mubarak. Suatu hari Abdullah bin Mubarak pernah ditanya, mengapa kamu tidak duduk-duduk bersama kami? Beliau menjawab, aku pergi bersama para sahabat dan tabi'in. Yang bertanya berkata, di mana ada para sahabat dan tabi'in? Beliau menjawab, aku pergi merenungi dan mempelajari ilmu mereka sehingga aku mendapati pengaruh ilmu dan amalan mereka. Namun apa yang bisa aku perbuat jika bersama kalian? Kalian hanya menggibah manusia. Nah, ini termasuk Bu. Dalam Islam itu diajarkan pilih teman itu pilih-pilih Bu, jangan asal-asalan. Kan kata Nabi apa? Perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk seperti bergaul dengan tukang minyak wangi dan pandai besi.
Kalau kita bergaul dengan minyak wangi, Bu, nggak beli, kita nyobain pulang-pulang jadi wangi. Bergaul dengan pandai besi, Bu, itu minimal arang-arang merah, bara merah itu ke baju kita bolong. Maksimal bisa-bisa kebakaran, kita ikut meninggal di situ. Jadi kita jangan salah ucap kepada anak-anak kita, Bapak Ibu. Apa gimana maksudnya? Nah, kamu tuh kalau bergaul jangan pilih-pilih. Nah, ini salah. Akhirnya anak kita yang tadinya nggak ngerokok jadi ngerokok pulang-pulang. Akhirnya anak kita yang tadinya baik-baik sopan pulang-pulang jadi kasar sama kita. Itu karena kita salah ngomong. Pilih teman yang baik-baik. Lah ibu beli buah, anak disuruh beli buah. Nah, kamu beli buah jangan pilih-pilih, ambil aja yang jelek, yang buruk. Kasihan pedagangnya gitu gak? Pilih yang baik-baik, yang seger-seger, yang sehat-sehat. Kan begitu Bu ya? Apalagi pilih teman, apalagi pilih menantu, pilih suami. Kamu pilih, jangan pilih-pilih menantu. Mana yang ada ambil aja, nggak taunya kepala preman Pulau Gadung. Harus pilih, teliti. Lah ibu beli mobil, beli rumah, teliti gak Bu? Teliti. Jangan-jangan tanah itu double sertifikat lagi. Iya, yang terakhir. Ini dari tadi saya ngomong terakhir, ini beneran terakhir ya Bu ya. Ibrahim At-Taimi, kita lihat dia berkata, aku ibaratkan diriku berada dalam surga, aku makan buah-buahannya, minum dari sungainya, dan berkumpul dengan para bidadarinya. Dan aku ibaratkan juga bahwa diriku berada dalam neraka, aku makan dari buah zakumnya, minum dari lelehan apinya, berusaha melepaskan diri dari rantai yang mengikat. Aku berkata kepada diriku, wahai jiwa, apa yang kau inginkan? Jiwa berkata, aku ingin dikembalikan ke dunia sehingga aku bisa beramal soleh. Aku berkata, engkau berada dalam angan-angan belaka, beramallah. Nah, itu dia. Dia ngomelin dirinya sendiri. Bu, orang yang mati kafir, orang yang mati maksiat membawa dosa besar, ketika mati kan berdoa kepada Allah, pengen minta diapain Bu? Dihidupkan lagi. Tapi bisa gak? Gak bisa. Ngapain sih dia meminta dihidupkan lagi? Apa mau buka bisnis baru? Tidak, mau beramal soleh. Itu kita sering ulang-ulang dalam surat Al-Mu'minun surat 23 ayatnya 99 sampai 100. Allah berfirman, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, mereka berdoa, ya Rabbi, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Kata Allah, la'alli a'malu sholihan fi ma tarak. Keinginan mereka itu Allah abadikan, ya, bahwa dia ingin serius beramal soleh terhadap amal yang dia tinggalkan semasa di dunia. Kata Allah, kalla, sekali-kali tidak bisa. Innaha kalimatun huwa qailuha. Sesungguhnya itulah adalah ucapan yang diucapkan kamu saja. Wa min waraihim barzahun ila yaumi ba'tsun. Karena sesungguhnya di hadapan mereka ada dinding pembatas sampai mereka dibangkitkan. Ya, jadi tidak bisa Bu. Kalau sudah meninggal, ya, reinkarnasi itu nggak ada, itu bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau meninggal, katanya meninggalnya nggak wajar, dibunuh, dimutilasi, terus nanti temennya kesurupan, terus dia ngomong waktu dia dibunuh, itu kedustaan, itu jin korin, bukan roh orang yang meninggal. Roh orang yang meninggal ada di alam barzah, gak bisa kemana-mana. Lah kalau kemana-mana itu ngerjain mungkar nakir namanya Bu. Lah mungkar nakir mau nanya man rabbuka wa man nabiyuka ma dinuka. Kemana nih orang ya? Kita tungguin dulu deh. Kok lama ya? Ini keterlaluan namanya. Ya, jadi dalam akidah kita Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah Bu, tidak ada yang namanya roh gentayangan.
Jadi kalau ada anak kesurupan bapak ibunya, cucu kesurupan nenek kakeknya, itu jin korin, bukan roh orang yang meninggal. Ya Bu ya. Setiap bayi kata Nabi lahir diiringi dua korin. Korin pertama dari malaikat membisikkan yang baik-baik. Korin yang kedua dari jin membisikkan yang buruk-buruk. Nah korin jin inilah yang nanti menyamar. Seperti kita waktu kita sudah meninggal dulu. Ya, makanya Bu jangan tertipu. Kiai itu hebat, Habib itu hebat loh. Dia bisa dalam satu waktu ada di dua tempat. Itu satunya korin. Jangan percaya Bu. Kita selama ini dibohong-bohongin mau aja. Ya. Jadi tidak ada tuh roh gentayangan atau reinkarnasi. Ya. Ada roh kelayapan. Nggak ada. Semuanya ada di alam barzah. Itu ayatnya tadi. Surat Al-Mu'minun surat 23 ayat 99 sampai ke 100. Barangkali ini Bapak Ibu mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan sambil saya izin minum Bu. Boleh, Ibu siapa namanya? Ibu Zulfa, silakan. Mengenai taubat itu. Maaf, makasih Mas. Iya, mengenai taubat Pak Ustadz. Ya. Taubat itu sekecil apapun kita harus sholat taubat gitu. Juga tanya begini, apakah itu suatu dosa untuk saya? Tapi karena kan saya udah minta maaf sama karena orang. Jengkel itu. Iya, sama orang tersebut saya sudah minta maaf. Terus apakah saya harus bertobat lagi sholat sunat taubat tersebut? Ya. Itu yang saya mau tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Zulfa, hafizakillah, semoga Allah menjaga ibu, keluarga, dan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan bagus, barakallahu fikum. Ketika kita memberikan nasihat kepada teman kita, lalu teman kita nggak mau dengar, ngeyel misalnya. Iya. Lalu kita jengkel, apakah kita berdosa? Jawabannya tidak berdosa. Berdosa itu kalau kita mencaci maki. Berdosa itu kalau kita zolim sama dia. Kalau hanya terlintas dalam hati, pikiran, kesel, jengkel, itu sifatnya fitrah manusiawi. Kecuali sudah dikatakan, nah baru dihitung dosa. Tapi kalau hanya dalam hati, tidak dihitung dosa. Dalam kita, akidah kita Bu, niat baik nih, belum dikatakan, belum diamalkan, baru niat baik, dapat satu pahala. Tapi kita jangan salah paham. Ayo sholat, udah sholat aja lah, saya udah niat baik sholat kok. Gak begitu ya. Kalau dilakukan pahalanya bisa 10 sampai 700 kali lipat. Amal soleh. Adapun keburukan, tadi kejengkelan itu Bu, selama belum dikatakan, tidak dihitung dosa. Itu hebatnya agama kita Bu. Amal niat baik, belum dikatakan, dilakukan, catat satu pahala. Keburukan, baru niat, belum dikatakan, belum lakukan, tidak sama sekali dihitung dosa. Itu hebatnya agama kita. Akan dihitung dosa kalau kita sudah mengatakan atau melakukannya. Nggak usah jauh-jauh. Dalam kitab Al-Kabair, dosa ke-75, ya, jangankan kita melakukan, baru ngomong gini, mari kita berjudi, itu udah dosa. Termasuk mari kita berzina, sudah berdosa. Tapi kalau masih di pikiran, belum dihitung dosa. Mari abang, adik kita durhaka sama orang tua kita, itu sudah dosa, belum melakukan. Mari kita korupsi, sudah dikatakan itu udah dosa. Nah, gimana supaya itu hilang? Harus bersedekah.
dalam sebuah hadis sahih dalam kitab Al-Kabair karya Al-Imam Az-Zahabi. Nah, jadi kalau ibu pertanyaannya kejengkelan itu belum ibu katakan tidak berdosa apalagi untuk sholat taubat tidak. Kecuali sudah dilakukan. Orang itu brengsek, orang itu ini begini begitu, nah, itu ya. Nah, itulah baru kita beristighfar. Adapun untuk taubatan nasuha itu ketika kita melakukan al-kabair, dosa-dosa besar. Dosa besar seperti apa? Dosa besar seperti durhaka sama suami. Tapi jangan salah, suami juga bisa durhaka sama istri. Istri bisa. Semangat. Anak kepada orang tua juga bisa. Orang tua kepada anak juga bisa. Itu harus taubatan nasuha. Ya. Begitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada lagi yang lain? Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama Ibu Zulfa ya. Iya, betul. Pak Bar dulu ya. Malam ya mulai. Nanti itu kita kan minta ampun sama Allah. Apakah itu bagian dari bertobat? Ya. Introspeksi diri maksud saya. Kalau kita, barakallahu fikum, pertanyaan bagus sekali. Kalau kita sholat malam, terus kita banyak mohon ampun pada Allah, gitu ya Pak? Apakah itu bagian dari introspeksi diri? Jawabannya iya tentu. Bahkan itu lebih dari tidak akan mengulanginya. Ketiga, banyak istighfar dan sholat tobat 2 rakaat. Keempat, jika berkaitan dengan hak-hak manusia kita kembalikan, kita minta maaf, kita minta dihalalkan. Yang kelima, banyak melakukan amal soleh. Yang keenam, 5 hal ini kita lakukan dengan ikhlas. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustaz, untuk doa anak soleh, doa anak soleh atau soleha. Misalnya kita sudah tidak ada di dunia, itu doa yang terkenal ialah Robbik Fili, wali walidaya, itu seberapa besar gitu Ustaz pengaruh doa itu terhadap orang tua Ustaz di akhiratnya? Bagus pertanyaannya, barakallahu fikum. Kalau orang tua itu muslim, tapi kalau orang tuanya nggak muslim, nggak bisa didoain. Nabi Ibrahim saja tidak diizinkan mendoakan bapaknya. Itu Nabi loh. Dengan syarat orang tuanya harus Islam. Sebesar apapun dosa orang tuanya selama bukan syirik ya Bapak Ibu, itu sangat berpengaruh doa anak soleh kepada bapaknya. Karena nanti ada orang-orang di akhirat dikeluarkan dari neraka disebabkan istighfar anaknya. Permohonan ampunan anaknya kepada Allah untuk orang tuanya itu sangat besar pengaruhnya. Jadi nggak main-main. Ya, jadi keuntungan besar bagi yang punya anak. Kalau yang nggak punya anak kan ada jalan yang lain seperti amal jariah, ya. Kemudian apa? Ilmu yang bermanfaat yang diajarkan dan lain-lain lah, banyak lah. Nah, jadi pentingnya kita mendidik anak biar menjadi anak yang soleh dan solehah. Tapi jangan sedih yang nggak punya anak. Bisa keluarganya, sahabatnya, temannya, relasinya, tetangganya ya mendoakan dia bisa nyampai insya Allah taala. Barangkali itu jadi pengaruh sekali itu. Karena sampai-sampai dalam hadis ada yang dikeluarkan dari neraka disebabkan tipis bukunya. Ya toko buku aja lah. Kalau di sini yang paling dekat itu Bapak Ibu bisa dengan terminal stasiun kereta ada toko buku namanya Ukhuwah. Hah? Monokopi ya? Iya Ukhuwah.
dekat toko kitab Arab Al-Wadi itu. Dekat Masjid Ijo, dekat apa lagi? Kayak ada Kementerian Agama situ ya, deretan itu ya. Hah? Pondok Kopi. Iya itu buku-bukunya. Jangan lupa minta diskon, jangan lupa Pak. Itu judul bukunya. Yang satu surat terbuka untuk suami, yang satunya surat terbuka untuk istri. Itu buku bestseller yang nulis suami istri dari Medan. Hah? Iya. Surat terbuka untuk suami, itu yang satu buku. Buku yang satunya surat terbuka untuk istri. Itu yang nulis dua suami istri, penulis terkenal di Indonesia, orang Medan, tinggalnya di sekitar Cibubur sekarang. Ya. Itu penulis buku aktif ya, produktif di antara bukunya itu. Kalau bisa seluruh buku beliau berdua beli itu. Banyak judulnya. Iya dong. Ustadz dan ustazah bahkan itu yang nulis ya. Dan di antaranya kan kita punya prinsip, punya kaidah, istri wajib taat kepada suami selama tidak diperintah maksiat. Jika diperintah maksiat, tolak dengan cara yang baik. Istri dimintain tolong suami, kata suami, saya minta tolong dibuatkan kopi tanpa gula. Lah itu kalau istri ikhlas taat, nggak ngedumel, nggak ngeluh, jadi pahala. Tapi kalau dia menolak, ya bikin aja kopi sendiri, misalnya begitu ya, maka itu bentuk durhaka istri pada suami dan itu berdosa. Itu contohnya Pak ya, contohnya. Nanti baca di buku itu sangat bagus. Saya udah lupa berulang-ulang baca buku itu. Ya untuk perbaikan diri kita Pak ya, sebagai suami dan sebagai istri. Ada lagi Bapak Ibu? Habis? Sampai di sini? Ini Pak Zul suami Ibu? Oh. Kok sama-sama Zul? Oh. Iya, alhamdulillah. Ini Ibu, jangan lupa disimpan. Bisa dibaca suami, dibaca anak ya, dibaca keluarga. Kalau Ibu arisan keluarga, bagiin gratis dan datang. Kopi yang terang yang bagus. Semoga bermanfaat. Yang benar tentunya datangnya dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari pribadi kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita berharap pada Allah apa yang kita lakukan pada hari ini dan hari-hari besok selanjutnya menjadi pemberat timbangan di yaumil mizan. Amin Allahumma amin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala, Allah Asy-Syafi, mengangkat penyakit, menyembuhkan penyakit saudara kita, keluarga kita yang sedang sakit dengan kesembuhan tanpa batas. Dan kita yang hadir dan yang di rumah diberikan umur yang panjang dan berkah. Dijadikan kita istiqomah di atas Islam dan sunnah. Diwafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Dijauhkan dari su'ul khotimah. Dijauhkan dari siksa kubur. Diberikan nikmat kubur. Dijauhkan dari siksa api neraka. Dan dimasukkan kita semua ke dalam Jannatul Firdaus. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.